لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Kanzul Raghibin ala Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi ta'lif Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita masih membahas muqaddimah, mustalahat yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarah kitab ini. Mustalah, istilah-istilah. Dia pakai istilah azhar, masyhur, nas, madhhab, mutakharris, sahih, asah. Dia itu bikin istilah ya, yang mana dia sudah mentahrir aqwal madhab mulai dari muharrar ya, mulai pokoknya penelitian kitab-kitab Syafi'iyah terdahulu, maka kemudian dijadikan umdah. Kitabnya namanya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Muftin tentu muftin fi madhab Syafi'i. Apa itu nas, apa itu azhar, apa itu masyhur, apa itu madhab, sahih, asah. Ya, saya minta pada Bang Jahdi coba yang pernah ngaji dengan saya Kifayatul Akhyar. Di situ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husni mengatakan juga wal masyhur al-asah. Nah, gitu kan, di situ banyak dia pakai istilah-istilah masyhur, asah. Istilah yang digunakan dia, apakah istilah itu diambil dari istilahnya Imam Nawawi yang diimlakkan di kitab ini Minhajut Talibin, atau istilah dia itu istilah dia sendiri? Coba dilacak lebih duluan mana Imam Nawawi sama Al-Imam Abu Bakar Taqiyuddin Al-Husni dalam kitabnya Kifayatul Akhyar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Di situ dia pakai qaul juga istilah asyhar, masyhur. Nah, apakah dia memakai istilah-istilahnya Imam Nawawi atau dia menyebutkan istilah tersendiri, membuat istilah sendiri? Coba itu bisa dilacak. Dilihat juga tahun kematiannya duluan mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa haitsu aqulu fil adhhari aw al-mashhur fa min al-qawlaini. Ketika saya mengatakan, betul sampai situ kan? Wa haitsu aqulu, ketika saya mengatakan fil adhhar aw al-mashhur, faminal qaulaini, maka ada dua qaul awil aqwal atau beberapa qaul li Syafi'i pada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya beberapa aqwal dalam suatu masalah, dia punya beberapa aqwal kemudian ditarjih. Jadi tugas daripada imam murid-muridnya atau ashabnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i juga mentasih. Jadi mohon maaf ya, ini secara akademis itu, jadi antum jadi dosen, jadi kiai, jadi guru itu harus mau ditasih muridnya. Kadang kan ada kan guru arogan ya, sulatap nih, sopo ya gitu kan. Jadi imam inilah jadi ya, oleh Syafi'i. Jadi dalam satu pendapat Imam Syafi'i menentukan beberapa aqwal. Aqwal ini kemudian ditahrir oleh orang yang sepeninggal Imam Syafi'i, kemudian dikatakan yang masyhur ini. Dan ingat, dalam akademi fikih mazhab Syafi'i yang ditashih, yang dinas oleh Imam Syafi'i tidak hanya yang ada di dalam kitab Al-Um, tapi juga beliau sebelum Al-Um dia punya kitab namanya Al-Imla. Dia juga punya namanya kitab Al-Hujjah. Tapi tidak semuanya apa yang ditashih, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Imla, dalam Al-Hujjah, kemudian di dalam Al-Um, itu kemudian yang paling itu saja. Enggak. Karena apa? Imam Syafi'i punya riwayat dia mengajar di Qaulul di Irak, Baghdad,
Imam Syafi'i juga pernah mengajar di apa? Di Yaman. Yang mana sebelum dia pergi ke Mesir membuat qaul jadid namanya di Mesir, kitab Al-Um. Dan masih banyak akwal-akwal. Makanya nanti ada fikih Syafi'i mazhabnya Iraqiyin, ada fikih Syafi'i mazhabnya Yamaniyin. Ada yang Mesir ya, yang Mesir, ada yang Masriyin. Lah antara Iraqiyin sama Yamaniyin ya berbeda. Siapa yang paling tepat? Ya inilah Imam Nawawi mentahlil yang paling tepat adalah yang ini. Tidak mutlak apa yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um itu yang paling tepat. Paling tepat menurut Imam Syafi'i, ya kan? Tapi bisa jadi menurut ashabnya Imam Syafi'i itu apa? Yang paling tepat adalah justru yang ini. Ya, jadi mohon maaf ini ya, mohon maaf. Jadi para ulama itu juga apa? Ditasih oleh imam sebelumnya. Coba yang masyhur, yang kita tahu ya, bukan hanya masyhur, yang kita tahu tentang penentuan waktu sholat maghrib ditasih seakan-akan Imam Syafi'i salah walaupun sudah qaul jadid. Tapi ashabnya mengatakan apa? Yang sahih adalah qaul qatimnya. Antum belajar cerdas, antum belajar lapang dada. Antum jadi ustaz, jadi kiai, ketika qaul Anda ditasih itu biasa saja. Tahu ditasih? Ya ditasih, ya dibenerin kalau orang benar. Menurut saya yang ini ya. Dan qaul jadid itu kemudian tidak bisa yang paling tepat daripada qaul qadim. Enggak lebih tepat juga. Karena apa? Jadi itu kan al-ijtihad la yunsakhu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa terhapus atau tidak bisa hilang dengan ijtihad. Walaupun ijtihadnya sendiri. Lagi walaupun ijtihadnya sendiri. Saya ulangi. Jadi dalam dunia akademisi itu biasa. Ustadz berbeda pandangan dengan kiainya, dengan muridnya, murid dengan ustadznya. Dan antum kalau jadi ustadz, jadi kiai, tak boleh baperan. Sakit hati saya sama imam, pulang kamu, nggak percaya sama saya, itu gimana? Itu namanya baperan. Tahu baperan? Atau justru kebalik, ya, yang baperan muridnya dikandani tidak mau. Akhirnya Pak mengkudeta Ustadz Joko ya, dengan jalan apa mengkudeta. Jalannya apa mengkudeta? Nah, ke Malindo bareng-bareng. Tuh. Antum harus dewasa, antum harus punya lapang dada. Dalam dunia akademisi berbeda. Kita diskusi itu biasa. Fahim tuh? Tidak ada adab dalam berdiskusi. Diskusi kadang-kadang gontok-gontokan. Tahu gontok-gontokan? Yo gelut gitu loh. Gelut ini namanya diskusi. Maka bagaimana diskusinya Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? 3 hari 3 malam nggak tidur. 3 hari 3 malam nggak tidur. Baik, saya lanjut. Itu cerita ya, itu cerita. Fahaisu aqulu fil adhar awil masyhur fa min al qawlaini awil aqwal lisyafi'i. Fa in qawiya al khilafu, jikalau khilafnya kuat, li quwwati mudrikihi. Pokoknya dalilnya sama-sama kuat, alasannya kuat, hujjahnya kuat. Li quwwati mudrikihi. Fa qultu al adhar. Yang paling kuat namanya adhar. Berarti apa? Masih ada 2 qaul lagi atau 1 qaul lagi yang tidak adhar, namanya masyhur. Jadi adhar sama masyhur sama-sama qaulnya Imam Syafi'i ya, yang kemudian ditahrir oleh ashabus Syafi'i. Al-musy'ir bi dhuhuri muqabilihi, yang ditampakkan, yang dirasakan dengan apa? Lebih nampaknya muqabil. Apa artinya muqabil? Sesuatu yang berlawanan. Wa illa fal masyhur al musyhir bi gharabati muqabilihi. Ya, yang dirasa apa? Aneh ya ini. Aneh, rasanya kok aneh gitu kan? Li dhaqfi mudrikihi.
Wa haitsu aqulu, ketika saya katakan al ashah awis sahih fa minal wajhaini awil ashu lil ashab. Ya. Lil ashab yastakhrijunaha min kalam Syafi'i. Beda ya, perhatikan. Kalau adhar sama masyhur itu adalah qaulnya Syafi'i. Yang lebih kuat namanya adhar, yang enggak kuat namanya masyhur. Tetapi kalau dikatakan sahih ya dan ashah, maka ini adalah qaulnya ashab, pendapatnya ashab Syafi'i, yang mana pendapat tersebut diambil dari qaulnya Imam Syafi'i. Dan ulama ini pengikutnya ulama khilaf ya, khilaf. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, bayangkan saya Imam Syafi'i. Kamu ini murid-murid saya. Ya. Adik-adik, ya, besok hari Sabtu KPM mandiri. KPM mandiri. Jadi berpendapat boleh keluar pondok. Emang kan gitu orangnya. Kalau Zahra bukan begitu maksudnya Ustaz Joko. Belajar mandiri itu kita masuk kelas tapi belajar sendiri. Nih Fadli ya punya pemandangan yang gorob. Belajar mandiri itu belajar dengan berdiri sendiri. Oh gitu. Jadi kamu mengambil 3 kesimpulan hukum dari apa yang saya katakan. Pokoknya saya ngomong besok hari Sabtu KPM mandiri, ya kan saya sering ngomongan begitu kan, dipahami oleh ashab, ya qawiyal khabar kemudian apa nih yang paling tepat, kemudian datang ulama setelahnya, Mahat Ali angkatan kedua namanya Suparno. Nama siapa? Oh Suparno. Ya, Supanan. Nah, ditahrir ini Imam Nawawinya. Yang paling tepat daripada qaulnya Ustaz Joko, ya, itu adalah apa? Yang paling kuat daripada pendapatnya Jadi, siapa tadi? Fadli sama dan itu adalah pendapatnya Jadi maksudnya kau belajar mandiri itu adalah libur, karena itu bahasa sindiran saja, gitu kan? Cek enak loh, kok diumumi libur deh, ini kuliah kok libur, gitu kan? Ditahrir ini, gitu kan? Ya makanya al-ashah qaulul Jadi, was-sahih qaulul Fadli. Ada kan? Jadi ashah sama sahih ini begitu, paham ya maksudnya? Jadi padahal saya tidak mengatakan libur, saya tidak mengatakan suruh belajar, saya tidak mengatakan suruh ke Malindo, enggak, saya mengatakan itu. Jadi itulah Basul Masail itu begitu. Basul Masail itu adalah bagaimana Anda bisa istikhrajul atau takhrij hukum baru dari qaulul ulama. Ya, dari qaul Syafi'i, kemudian dibahas, dicari referensinya, bla 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 bla, adalah natijah hukum baru. Tidak langsung ujuk-ujuk dalil Al-Qur'annya apa, dalil hadisnya apa, ya gak ketemu. Ya. Jadi furu' fiqhiyah, maka antum beli kitabnya Al-Imam Ar-Rawiyani, Al-Bayan, Bahrul Madhab, karangannya Al-Imam Ar-Rawiyani. Gak punya duit Ustaz, jualan pulsa dulu lah. Ya, mana Andre? Jualan pulsa dulu lah, walaupun diutang Ustaz Joko banyak kan. Harus ditagih gitu, lupa saya. Lupa. Taib. Gitu ya, itu namanya ashab. Haitsu aqulu al-ashab bisafa min wajhaini awil awjulil ashab yastakhrijunaha min kalam Syafi'i. Fa in qawiyal khilafu, khilafnya kuat, qultu al-ashah wa illa fas-sahih. Wa lam yu'abbir bidzalika fil aqwal ta'adduman ma'al Imam Syafi'i. Itu tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan sahih. Kemudian ashah, kenapa kok gak dikatakan? Kalau ashab dikatakan ya jadi sahih. Kemudian apa? Fadli sahih.
itu sah, begitu kan. Saya tidak boleh dikatain seperti itu. Kenapa? Etika. Masa Ustaz Joko dhaif kan gitu kan. Masa kok sahih? Ya berarti enggak sahih, berarti apa? Asah enggak. Tapi apa? Kalau memang benar-benar akwalnya Imam Syafi'i, namanya masyhur atau azhar, yang lebih azhar, yang lebih masyhur. Tapi kalau sudah pendapatmu walaupun itu mengambil istikhraj, mengeluarkan dari apa yang saya katakan atau yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, namanya sahih atau as-sah, karena nisbatnya kepada ente semuanya, walaupun muaranya atau walaupun apa namanya aslinya adalah dari atas tadi. Baik. Ta'adduban ma'al Imam Syafi'i kama qala fa inna sahih minhu mus'irun bi fasadi muqabilih. Karena apa? Kalau dikatakan sahih berarti apa? Yang lain tidak sahih, bi fasadi muqabilihi. Maka kata guru saya, Syekh Imad, ayo antum kalau sahih dengan asah itu mana yang paling tepat? Sahih, bukan asah. Loh, kok bisa? Loh, kalau sahih itu lawannya dhaif atau fasad, dengan fasad kaulnya. Tapi kalau as-sah lawannya sahih. Berarti antum memilih as-sah atau sahih? Dipikir-pikir, oh iya ya. Karena apa? Kalau as-sah sama sahih itu muqabilnya sama-sama kuat. Dalilnya kuat nih, alasannya kuat, hujjahnya kuat. Tapi kalau sahih dengan sahih dengan selain sahih dengan apa? Dengan fasad, itu yang satu lemah. Maka ketika as-sah sama sahih, yang lebih kuat katanya adalah sahih, karena muqabil sahih itu adalah fasad. Baik, itu ya. Saya nggak maknain satu-satu kayak anak manhaji ya. Adapun ini itu ya gak mari-mari. Kalau saya minta maknain adapun ini itu ya balik mana nang manhaji. Ya Parman ya. Biasakan, nanti bisa sendiri. Jangan egois jadi orang itu. Egois itu gimana? Pokoknya 1 bulan pintar semuanya. Kok kira saya juga bisa begitu? Tidak bisa. Saya belajar juga berkali-kali. Ya, berkali-kali. Oke, Mas Parno, lanjut. Mana tadi? Wahaitu aqulu al-madhhab fa min at-tariqaini aw at-turuq. Kalau saya katakan madhab, maka ada 2 jalan atau beberapa jalan. Wa hiya ikhtilaful ashab fi hikayatil madhhab, yaitu perbedaan atau perselisihan ashabus Syafi'i di dalam menceritakan mazhab. Ka'an yahki ba'dhum fil mas'alah qawlain awil wajhain liman taqaddam wa yaqta'u ba'dhum bi ahadihima thumma ar-rajih alladhi 'abbara anhu bil madhab imma at-tariqil qat' aw muwafiq laha min tariqil khilaf awil mukhalif kama sayadhharu fil masail yang akan datang. Jadi kalau dikatakan turuk atau tariqah ini itu ulama khilaf. Khilaf apa? Maksudnya khilaf di dalam menceritakan. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, yang lain bilang apa? Enggak, kayaknya begini. Enggak ya. Yang lain mengatakan begini. Jadi turuk atau tariq atau namanya madhab itu apa? Riwayatnya yang berbeda. Jadi bukan tahrir atau mentarjih madhab, tapi hanya sekedar apa? Periwayatannya yang berbeda-beda. Taib yahki ba'dhum bil mas'alah qawlain awil wajhain liman taqaddam wa yaqta'u ba'dhum bi ahadihima, yang satu mutus satu. Thumma ar-rajih alladhi 'abbara anhu bil madhhab, yang paling rajih dikatakan madhhab imma tariqil qat'i awil muwafiq laha min tariqil khilaf awil mukhalif laha kama sayadharu fil masail wa ma qila min anna muradahu al-awwal wa annahu al-aghlabu wa anna al-aghlaba mamnu'un. Wa haitsu aqulu an-nas, ketika saya katakan nas, fa huwa nassu Syafi'i, ini adalah nasnya Syafi'i rahimahullahu taala, jumlatun istiradiyun du'aiyatun wa yakunu hunaka muqabiluhu wajhun dha'ifun wa huwa qaulun mukhrijun min nassin lahu fi nadhiril mas'ala la yu'malu bihi. Ketika dikatakan nas, ya berarti apa? Nasnya Imam Syafi'i yang diimlakan, ya, ditulis dalam kitab apa? Al-Um. Selain Al-Um tadi apa? Hujjah. Selain hujjah? Al-Imla. Wa haitsu al-aqulu al-jadid,
Ma mana jadid? Baru. Fal qadimu khilafu. Jadid adalah pendapat-pendapatnya Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muzani wal-Buwaiti, yang dia sudah mengarang kitab namanya Al-Um. Ya, kita ngaji Al-Um hari apa? Bukannya Senin ya? Selasa ya? Selasa malam Rabu. Belum punya bukunya kan? Udah, belum punya. Udah, hebat kamu. Belum, download. Enggak sampai 100.000 kalau beli kuota di situ di Pak Andre. Kalau beli kuota enggak usah jauh-jauh, Mas Andre aja. 10.000 ada, 10.000 itu. Ada. 2 hari. 2 hari ya. Oh iya, ada loh, ada. Mana tadi? Wal qadimu khilafuhu, wal qadim ma qalahu al-Imam Syafi'i bil Iraq, wal jadid ma qalahu bi Misra. Yang jadid di Mesir, yang qadim di Iraq. Wal amalu alaihi illa fima yunabbihu alaihi kamdidadi waqtil maghrib ila maghrib asy-syafaq al-ahmar fil qadim sayati. Adapun prakteknya adalah seperti waktu penetapan sholat maghrib, ya. Kalau menurut qaul qadim, apa qaul qadim? Ila maghibis syafaqil ahmari fil qadim. Tapi kalau qaul qadim jadidnya adalah apa? Qaul qadimnya apa? Waktu maghrib habis dengan apa? Adzan, iqamah, sholat 5 rakaat, ay menutup aurat, wudu, sholat 5 rakaat habis. Hadza qaulul jadid la yu'malu bihi. Ya, ini diselisihin oleh para ashabnya. Ya, mafhum? Baik. Kama sayati wa haitsu aqulu wa qila kada. Ketika dikatakan qila kada, nanti ketika di dalam kitab ini dikatakan qila kada, fa huwa wajhun dha'ifun, berarti dhaif. Ya, walaupun Anda kadangan kita itu apa? Boleh apa namanya mengambil dengan yang waqila. Seperti kalau misalnya nanti di sini pembahasan mensucikan najis mughalladhah, kalau diceritakan dalam kitab Mughniul Muhtaj fi syarh al-Fadhil Minhaj al-Imam Khatib al-Syarbini, al-asah itu dengan apa? 7 marrat ihdahunna bi turab wa qila bis-sabun. Wa qila bis-sabun, boleh dengan sabun. Berarti apa? Boleh. Wa hadza wajhun dhaif. Nah, tapi saya mengamalkan yang bis-sabun, enggak usah bit turab. Punya alasan sendiri. Itu kan juga pendapat mereka. Mafhum? Baik. Wa haitsu aqulu, mana tadi? Fa huwa wajhun wa haitsu aqulu wa qila kadza fa huwa wajhun dha'if was sahih aw al asahhu khilafu. Wa haitsu aqulu ketika saya katakan wa fi qaulin kadza farrajih qawla khilafahu. Ketika dikatakan wa qila dan dikatakan hukumnya seperti ini, maka apa? Ambil yang berselisihan dengan ini. Taib, wa yatabayyanu quwwatul khilaf wa dha'fuhu min mudrikihi, dan akan menjadi nampak jelas kekuatan perbedaan dan kekuatan perbedaan khilaf dan lemahnya min mudrikihi, dari apa? Dari pengambilan ilahnya para ulama. Wa minha masail nafisa admanuha ilai. Dan di dalam kitab saya Minhajut Talibin ini ada beberapa masalah-masalah yang penting yang saya tambahkan yang tidak ada di dalam kitab Muharrar lil Imam. Jadi ai ilal mukhtasar fi madhaniha. Wa yanbaghi alla yakhilla al-kitab ay al-mukhtasar wa ma yadmanu ilaiha titik, ya. Jadi Imam Nawawi juga menambahkan, tapi juga mencomot pendapatnya, kemudian dia mentahrir, kadang juga apa? Ya, ditambahkan, oh ini pendapatnya ini biduni, atau tanpa apa? Tanpa ada analisis. Baik. Baik itu. Jadi mohon maaf ya, kerjaan ulama ini kalau saya nanti kita terangkan dalam kita ngaji penulisan karya ilmiah sebentar, ya.
Tradisi ulama itu copy paste. Tradisi ulama copy paste. Makanya kalau ada Ustadz Nokia itu kok boleh copy paste, nggak ada ulama nggak copy paste, itu nggak ada. Bahkan mohon maaf ini saya meneliti kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, dengan kitab yang saya teliti namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, sama persis. Ini bisa jadi apa? Bisa jadi karomahnya nulisnya sepodo persis. Nggak? Bab apa? Persis. Hah? Ya, bisa jadi apa? Mengambil dari kitab ini. Bisa juga tidak. Tapi kalau tradisi karya ilmiah, lo Imam Hanafi, Imam Syafi'i ngambil dari mana? Imam Hanafi, Imam Nawawi ngambil dari mana? Dari mana? Nyomot dari mana? Kemudian diambil, ditahlil, kemudian dianalisis. Nah, gitu aja. Paham tuh? Nah, jadi kalau dunia akademis ya copy paste itu hal yang lumrah. Copy paste asal tidak sama persis plek, kemudian judul kitabnya dirubah. Saya nulis Kanzur Raghibin, muallif Joko Nursio. Nah, itu beda lagi itu. Jadi kalau saya mengambil akwalnya siapa, ya memang harus begitu. Ilmiah itu harus begitu. Itu disebut dengan ilmiah. Kalau pemikiranmu sendiri kan nggak ada pemikiranmu. Imam Syafi'i ada dia mengatakan pemikirannya sendiri. Wa arfi fi ma lam fi ma artadi bi ilmihi, kan dia sering mengatakan seperti itu. Jadi saya meriwayatkan, saya menukil orang yang saya ridhoi ilmunya. Tradisi seperti itu biasa. Taib. Wa minha masailun nafisah atmanuha ilaihi ay ila al-mukhtasar fi madaniha yanbaghi alla yakhilla al-kitab ay al-mukhtasar wa ma yatmanu ilaihi minha wa saraha biwasfiha asy-syamil lahu ma taqaddam wa zada alayhi idharun lil 'udri fi ziyadatiha fa innaha 'ariyatun 'an at-tankiti bi khilafi ma qablaha. Wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Itu ta'adduban ya. Jadi walaupun menurut dia itu sahih, di akhirnya dikasih wallahu a'lam. Jadi tetap wallahu a'lam. Kadang yang sahih itu yang khilafuhu kok. Kadangan yang sahih khilafuhu. Walaupun menurut kita yang sahih ya kita. Yang sahih ya kita. Tapi wallahu alam itu penting, jangan sok-sokan lah. Makanya kalau antum baca kitab Kifayatul Akhyar, mesti di setiap akhir paragraf pembahasan dikasih apa? Wallahu a'lam. Gitu loh. Dewe ini kan ijtihad saja. Kalau kata Allah enggak, kamu salah semua ngapain. Baik. Wa ma wajadtuhu liyatamayyaz an masailil muharrar wa qad qala, supaya litatamayyaz, supaya berbeda dari permasalahan yang ada dalam kitab muharrar. Wa qad qala mithlu dhalika fi istidrak at-tashihi alayhi wa qad zada alayhi min ghairi tamyizin ka qawli fi fasl khala wa la yatakallam. Kadang-kadang apa ditambahin tanpa harus ada tamyiz. Apa tamyiz? Pembeda. Seperti faslul khala wa la yatakallam. Judulnya faslul khala wa la yatakallam. وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر, dan apa-apa yang kau dapati wahai orang yang melihat atau wahai orang yang belajar fi hadzal mukhtasar min ziyadati lafdhatin wa nahwiha, dari tambahan-tambahan lafaz dan yang semisalnya, ala ma fil muharrar, atas apa-apa yang ada di dalam muharrar, fa'tamidha, maka apa pegangi ya. Min ziyadati lafdhatin wa nahfi ma ala ma fil muharrar, tambahan yang enggak ada dalam kitab muharrar, fa'tamidha fala budda minha, maka harus ditambahi ka ziyadatin katsiratin fi 'udwin dhahirin fi qawlihi fi tayammum illa ay yakuna bi jarhihi damun katsirun aw shin al fahisha fi 'udwin dhahirin. Jadi beberapa permasalahan tentang permasalahan tayamum dikasih tambahan kalau ada udwin dhahirin ya, maka harus diusap atau tidak.
Ketika ada jarhun, ada luka. Ini disebutkan ya, nanti yang akan dibahas itu. Wa kadza ma wajadtahu minal adhkar mukhalifan lima fi muharrar wa ghairuhu wa ghairihi min kutubil fiqh fa'tamidu fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadisil mu'tamidah. Kalau di kitab ini kok kamu dapatin ada zikirnya dalam sholat, zikirnya dalam wudu, maka apa? Maka pegangin, karena saya sudah mentahqiq, sudah meneliti, sudah menyeleksi yang paling benar dan yang paling tepat sesuai hadisnya yang sahih adalah ini. Dan Imam Nawawi itu termasuk orang yang ahli hadis. Dia mengarang kitab mustalahul hadis namanya Tadribur Rawi ya, Tadribur Rawi. Karangannya Al-Imam An-Nawawi. Kalau dalam mentahrir hadis ya, dia adalah hujjah. Dia itu hafal kitab Sahih Muslim itu an dhahiril qalam. Maka riwayatnya dia itu mensyarah kitab Sahih Muslim tanpa punya kitab, tanpa melihat kitab. Nah, tanpa melihat kitab itu bisa satu karena hafal, dua emang karena nggak punya kitab. Karena riwayatnya Imam Nawawi itu saking nggak punya uangnya, antum kan bisa download ya. Ulama dari dulu nggak punya duit deh. Saking nggak punya uangnya, dia itu syughul kerja untuk beli kitab Al-Qanun ya, Al-Qanun Fittib, belajar qanun. Nah, belajar mas qanun tuh Al-Qanun Fittib. Ketika beberapa kali belajar Al-Qanun Fittib, apa coba dia? Fa'adlama qalbi, hatiku jadi gelap gulita gini, pusing. Ilmunya itu mana? Nggak ada ilmu ini. Azlama qalbi, hatiku jadi gelap. Tapi kemudian falamma bi'tuhu, ketika kitab qanun itu saya jual, fansyarahallahu ta'ala sadri, maka apa? Allah membuka hati saya, maka kembali lagi ilmunya. Sama dengan kisahnya Al-Imam As-Suyuti ketika belajar dia ilmu falsafah ya, ilmu hadis, tafsir semua itu hilang ya, itu Imam As-Suyuti. Tapi ketika tinggalkan dunia kefilsafatan ya, dunia akliyatnya, kembali lagi ilmunya. Kemudian kitab yang dikarang yang setelah dia insaf dari pembahasan filsafat adalah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu Imam As-Suyuti. Nah, kita nggak usah ngurusin itulah filsafat apa ya, kita ngaji aja dulu. Ngaji itu juga berfilsafat. Berfilsafat itu apa? Berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Kenapa kamu kok pakai kipas? Panas. Kenapa kok pakai kipas? Karena ada kipas. Kenapa kamu pakai kipas? Biar kepake. Terus selain biar kepake, tujuan Anda pakai kipas ngapain? Biar adem, biar adem. Yang satu biar kepake, yang satu karena ada kipas. Nah kan Anda ini ashabnya Ustaz Joko ini udah berbeda-beda kan. Ya biar kepake, biar adem. Kalau jawabnya aduh kan biar panas kan. Oh biar nggak panas, begitu kan? Itu qauli sudah mukharrij an qauluka itu tadi, sudah takhrij itu tadi. Itulah filsafat. Jadi bagaimana Anda tahu apa yang Anda lakukan itu alasannya jelas, gitu loh. Kenapa kamu kok kawin? Kebutuhan. Terus apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Enggak masuk akal. Enggak ada pokoknya kawin, enggak ada orang pokoknya kawin itu. Nah, itulah. Jadi filsafat itu ya. Itu namanya filsafat ilmu, bukan ilmu filsafat. Beda lah filsafat ilmu sama ilmu filsafat. Oh, Pak Ustaz, ya sembuh. Nah, kita belum masuk bahas itu. Baik.
Mana tadi? Fa inni haqqaqtuhu, mana di min kutubil hadis al-mu'tamidah. Dalam adkar Imam Nawawi punya kitab Al-Adkar fi dzikri sayyidil akhyar. Itu zikir-zikir. Tadi zikir-zikir atau doa-doa, kumpulan doa-doa. Sampai orang Arab itu mengatakan bi'iddar washtadil adkar. Apa bi'iddar? Apa bi'? Jual ad-dar, rumah, washtadil atau belilah al-adkar, kitab adkar. Kamu kok di rumah enggak ada kitab adkar, jual aja rumahmu, belilah kitab adkar. Sekarang tak tanya, kamarmu ada kitab adkar enggak, Fadli? Ada. Jadi kamarmu ada kitab adkar enggak? Enggak, bakar asramamu. Ada kitab adkarnya enggak? Enggak ada, itu gitu murah deh, 20.000. Yang bagus ya mungkin 100.000. Ya, adkar. Semua dikir-dikir di situ ada disebutkan itu. Maka kalau nanti ada orang-orang yang anti ahli zikir, anti pokoknya segala zikir itu katanya haram, beli aja kitab adkar. Riwayatnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir mau bikin rumah, doanya apa, menerima zakat, sedekah, apa dalilnya, apa doanya semuanya ada. Baik. Fi naqlihi li atina'i ahlihi bi lafdhihi bi khilafil fuqaha fa innahu ya'tanuna ghaliban bi makna. Lah ini Imam Nawawi mengkritik fuqaha. Fuqaha itu gak pakai sahih-sahih, lafadznya itu terserah lah. Yang penting maknanya apa? Karena fuqaha itu begitu. Beda dengan ahli hadis. Ahli hadis itu bukan maknanya apa dulu, tapi apa? Lafadznya benar atau tidak? Riwayatnya, teksnya benar atau tidak? Ibaratnya benar atau tidak? Sanadnya muttasil atau tidak? Hadisnya ahad, aziz, masyhur atau mutawatir? Dari situ. Lah Imam Nawawi mengatakan apa? Pegangi apa yang ada di kitab saya ini, karena saya apa? Tidak hanya secara maknanya, tapi secara lafadznya itu benar-benar mu'tamad. Beda dengan apa yang dilakukan ahli fikih. Ahli fikih itu ahli mikir, ahli paham, ya, gak patek peduli dengan apa? Ibarat. Maka dalam kitab fikih banyak enggak yang hadis-hadis dhaif. Ya ada, ya silakan ditahrir. Ya, silakan ditarik, silakan diteliti. Maka kitab fikih itu yo enggak kemudian sahih semuanya. Enggak, makanya wajhul, ada aujuh, ada turuk. Itu karena berbeda-beda. Nah, yang kitab paling mu'tamad, dalil-dalil sesuai madzhab Syafi'i adalah yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya apa? Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Itu kitab untuk fikih madzhab Syafi'i, aslinya begitu. Tapi datanglah orang madzhab Maliki, ngarang kitab mensyarah al-adhkar namanya Al-Ibana. Ya kan? Ibanatul Ahkam fi syarhi Ghayatil Ma'raf. Pembahasannya sudah tidak lagi apa? Tidak Syafi'i, tidak sejalan. Ini secara akademis tidak boleh ini, karena orang Maliki menceritakan Syafi'i itu ya ada nggak tepatnya, gitu kan? Disyarah lagi oleh Al-Imam As-San'ani namanya Subulus Salam. Lebih parah lagi apa? Syiah. Syiah. Lu nggak ngerti kamu. Ya, Syiah. Antum bikin sendirilah, ayo. Lo masak sama Syekh Abdul Qadir Jawas, yang dia mensyarah Bulughul Maram walaupun dengan bahasa Indonesia. Lah jangan-jangan nanti banyak penyimpangan tidak sesuai dengan apa pakemnya madzhab Syafi'i. Karena apa? Loh, setiap madzhab itu punya pakemnya tersendiri. Pakem itu apa? Punya aturan main, ya. Punya aturan main. Tidak semua orang bisa mentahlil madzhab, tidak semua orang. Baik.
وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة كتقديم فصل التخيير في جزاء الصحيح على فصل الفوات والإقصار. Kemudian di dalam membuat fasal kadang berbeda dengan imam siapa namanya Rafi'i, yang Imam Rafi'i didahulukan, Imam Nawawi diakhirkan. Imam Rafi'i diakhirkan, Imam Nawawi didahulukan. Wa arju in tamma hadzal mukhtasar. Dan saya harap jikalau ini mukhtasar selesai, waqad tamma walillahil hamd. Siapa yang mengatakan waqad tamma walillahil hamd? Al-Mahalli, ya. Jadi dia bikin muqaddimah sebelum menulis isinya. Kadang tuh kalau kita nulis tesis risalah ilmiah, bikin isinya dulu baru nulis muqaddimahnya. Fa ayakuna fi ma'na al-syarhi wa arju an tamma hadha al-mukhtasar ayakuna fi ma'na شرح للمحرر فإني لا أحذف أي أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط مع ما أي آتي بجميع ما اشتمل عليه مصفوفا بما أشرت إليه من النفائس المتقدمة. Menurut Imam Asy-Syafi'i Nawawi, ya, bahwa dia tidak membuang apa yang ada di dalam kitab Muharrar, tapi bahasanya disingkatkan, bahasanya dikecilkan, dan dia juga tidak menggugurkan atau khilaf-khilaf yang ada di dalam kitab Al-Muharrar. Baik. وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر في جمع جزء لطيف عن صورة الشرح لدقائق هذا المختصر من حيث الاختصار ومقصود به التنبيه. Ya, at-tanbih. Nah, maksud saya di sini adalah untuk mengingatkan alal hikmah fil udul an ibaratil muharrar fi ilhaqi qaidin aw harfin ila akhirih. Tentang kata tambih, Imam Nawawi itu punya kitab lagi namanya Tahqiqut Tanbih. Tanbih itu karangan Al-Imam Abul Ishaq Asy-Syirazi, ditahqiq, ya, ditasihih oleh Al-Imam An-Nawawi. Silakan beli kitabnya. Nah, kalau mau lihat saja boleh ke rumah saya. Awil kalam aw syaltun lil mas'alah wa nahwi dzalika mimma bayyana mimma bainahum. وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها ومنه ما ليس بضروري ولكن حسن كما قاله في زيادة لفظة الطلاق في قوله في الحيض إذا انقطع لم يخل قبل الغسل غير الصوم والطلاق فإن الطلاق لم يذكر في قبل في المحرمات وعلى الله الكريم اعتماده. Saya berserah diri kepada Allah fi tamami hadzal mukhtasar fi ay yuqaddirani ala ismamihi. Semoga Allah bisa menyempurnakan mukhtasar ini ala itmamihi kama aqdarani ala ibtidaihi bima taqaddama ala wad'il khutbah fa inni la yurid min mas'alati min lam yarud man sa'alahu wa a'tamidu alaihi. Jadi dia berdoa semoga saya punya umur panjang dan selesai. Dan selesai. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Saya ketika ngarang kitab itu juga itu adik-adik takut. Ini saya itu kalau ngarang kitab berdoa, ya Allah jangan saya sampai mati dulu sebelum selesai. Terutama saya ngarang Alfiyah itu, Syarah Alfiyah itu doa terus. Semoga saya nggak mati dulu sebelum menyelesaikan. Karena belum tentu anak-anak kita bisa ngarang, bisa meneruskan, bisa selevel dengan kita. Belum tentu. Imam Nawawi ngarang Majmu' selesai atau enggak? Enggak. Diteruskan oleh Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki belum selesai, mati. Teruskan lagi oleh As-Subki Al-Hafidh, belum selesai, mati. Tadi yang menerusin Majmu' itu apa? Mati semua, 3 orang mati. Ya, hingga terakhir yang ada di rumah saya itu karangannya Syekh Muhammad Bukhit Al-Muti'i. Ya, Al-Muti'i di bab-bab akhir itu diteruskan. Ya, Bukhit Al-Muti'i itu mantan mufti Sudan, ya, mantan mufti Sudan. Muhammad Bukhit Al-Muti'i, ahli fikih orangnya. Lanjut. Wa ilaihi tawfidi wa istinadi fi dzalika wa ghairihi.
Fa innahu la yukhayyibu man qasadahu wa astana ilaihi. Karena Allah itu lam yukhayyib. Apa artinya lam yukhayyib? Tidak merugikan, tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan orang yang berharap kepadanya. Thumma qaddara wuqu'al matlub bi raja'il ijabah faqala wa as'alullah wa as'aluhu an-naf'ah bihi ay bil mukhtasar fil akhirah li fi ta'lifihi wa lisa'ilil muslimin. Semoga manfaat untuk saya dan semua orang muslim. Ay baqihi bi ayyulhimahum al-i'tina bihi ba'dhum bil istighal bihi ka kitabihi ka kitabatin wa qira'atin وتفهم وشرح وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد إلى غير ذلك ونبي يسمعون إلى آخره ورضوانه عنه وعن أحبائه بالتشديد والهمس جمع حبيب من أحب من أحبهم وجميع المؤمنين من عطف العام إلى بعد إلى آخره. Jadi dia berdoa semoga manfaat bisa dinukil banyak orang, dihafal banyak orang, dan disyarah oleh banyak orang, dibawa orang kemana-mana. Yang mensyarah kitab ini satu adalah Al-Imam An-Nawawi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini. Imam Al-Baijuri juga mengarang kitab, namanya kalau nggak salah Al-Ibhaj fi Syarh Minhaj, tapi tidak terkenal. Ya, yang terkenal 3 orang, namanya Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, namanya kitabnya Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Al-Fadil fi Al-Fadil Minhaj. Silakan dibeli dengan hasiahnya Al-Imam Ar-Syarwani, silakan dibeli, 17 jilid. Ya, lagi kan Al-Imam Khatib Syadbini dalam kitabnya Mughniul Muhtaj yang antum belajari. Yang muktamad menurut orang ahli Yaman adalah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Tuhfatul Muhtaj. Ya, silakan dibeli. Kalau cuma lihat silakan ke rumah saya. Tuhfatul Muhtaj. Ini 3 kitab yang muktamad, yang masyhur. Tapi kalau untuk pelajaran dipelajari, yang paling muktamad adalah kitab ini. Karena kalau antum bahas Mughniul Muhtaj tidak selesai dibaca, enggak. Jadi kitab ini untuk dipelajari, diajarkan. Tapi kalau kitab Mughniul Muhtaj itu untuk apa? Ya, untuk dijadikan referensi, bahan bacaan, renungan. Karena nanti akwalnya kan banyak. Wa fil lughati, dalil syairnya masuk. Ini apa-apa ya kan? Walaupun juga kita pelajari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Hiya syamilatun lil wudu', dia mencakup wudu', wal ghasli dan mandi, wa izalatin najasati dan menyucikan najis, menghilangkan najis, wa tayammumi dan tayammum al atiyati yang akan datang, ma'a ma yata'allaqu biha dengan segala hal yang berhubungan dengan taharah. Wa bada'ah dan memulai siapa Al-Imam An-Nawawi, ceritanya Imam Mahalli, bibayanil ma, dengan menjelaskan dulu ma, air. Kenapa tidak kita taharah atau lughatan? Kita enggak langsung dijelaskan langsung dibuat kitabut taharah. Langsung dia mengutip qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa bada'a bibayanil ma'i alladhi huwa al-aslu. Apa al-aslu? Pokoknya fi alatiha, di dalam alat untuk bersuci, fi alatiha muftatahan bi ayatin, yang diawali dengan ayat dalatin yang menunjukkan alaihi, kama fa'alu, sebagaimana dilakukan para ulama-ulama sebelumnya. Qala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ay mutahhiran wa yu'abbaru anhu bil mutlaqi, dan ditakbirkan atau diungkapkan bahwa yang disebut air di sini tahuran adalah air yang mutlak. Tidak semuanya air. Karena apa? Karena air itu macam-macam nanti. Tapi yang disebutkan oleh Al-Qur'an wa anzalna minas sama'i ma'an tahura adalah air mutlak. Karena air hujan boleh antum pakai mandi, boleh antum pakai menyucikan najis, boleh antum pakai untuk berwudu, mutlak. Tidak harus ada syarat bla 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 bla. Tapi kalau air sudah yang ada di tengah-tengah kita macam-macam. Ini air, ya. Nah, ini boleh nggak dibuat mandi? Ini boleh nggak dibuat berwudu? Ini boleh nggak dijadikan untuk mensucikan najis atau menghilangkan najis?
Tapi kalau air hujan mutlak, ya disebut dengan mutlak, boleh untuk semuanya. Taib. Karena air yang ada di tengah-tengah kita udah berubah dengan macam-macam. Jadi teh, jadi apa? Es batu, jadi apa lagi? Kopi, jadi kuah, jadi bakso, jadi apa lagi? Bob aish. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li raf'il hadasi wan najasi, untuk menghilangkan hadas dan najis. Alladzi huwa al-aslu fit tahara ma'un, menjadi apa? Mana fi'ilnya? Yushtaratu ma'un mutlaqun wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Disebut air itu ya mutlak. Itu namanya ma yutlaqu alaihi ismu ma'. Ya, mutlak. Mutlak itu apa sih? Ini namanya mutlak. Air itu biasanya bening atau enggak? Bening. Itu namanya air yang asli itu kayak gitu. Rasanya tawar atau rasanya asin? Tawar. Itu mutlak itu begitu. Sesuai dalam teks ulama lain dikatakan an asli khilqatih. Asal mual penciptaan air itu ya seperti itu, ya bening. Tapi kalau tiba-tiba ada air walaupun di kolam lebih dari 2 kula warnanya hijau, mutlak atau tidak? Enggak, itu namanya ma'un mulawan, air yang sudah berwarna. Ada air kok bau ya? Mutlak atau tidak? Tidak, karena sudah berubah sifatnya. Jadi kalau mutlak itu enggak ada baunya, rasanya ya enggak ada. Itu namanya air tawar. Mutlak itu namanya dikatakan ma'un mutlaqun wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Wa in qayyida li muwafaqatil waqi' kama'il bahri, jikalau dia ditakkid atau dibatasin atau disempitkan li muwafaqatil waqi', untuk menyesuaikan kenyataan yang ada. Kama il bahri, seperti air laut. Air laut itu asin atau enggak? Asin. Tidak sesuai dengan air pada umumnya. Air pada umumnya, air sungai, air sumur, air mata air, enggak seperti itu. Ya. Wa in quyita li muwafaqatil waqi' kama il bahri bi khilafi ma la yudhkaru illa muqayyidan kama il wardi fala yarfa'ul hadas li qawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Tapi kalau memang secara waqi'nya air laut itu memang asin, yo apa? Yo mutlak. Tapi ada qaid air mawar. Ada nggak air mawar? Nggak ada aslinya, tapi dia takyid dengan air, kok dikasih takyid, dikasih tambahan mawar. Berarti apa? Dia bukan mutlak. Ya, sudah ada tambahannya. Apa lagi? Tadi apa lagi contohnya? Kopi. Apa? Air teh. Kan ada koidnya. Maka tidak boleh menggunakan itu semuanya. Karena apa? Al-Quran mengatakan falam tajidu ma'an. Maksudnya apa? Air yang ada takyid, air mawar, air kembang, air apa lagi? Air mineral. Ya, tidak suci mensucikan, karena bukan air. Kalau enggak ada itu semuanya, kalau ada itu semuanya dan tidak ada yang seperti ini, maka apa? Fatayammamu sa'idan tayyiban. Taib ila akhirih. Wala najis, tidak pula najis, enggak ada air najis itu. Karena air itu secara aslinya ma'an tahura, enggak ada air najis itu. Makanya dikatakan apa? Bukan najis, tapi apa? Mutanajis, air yang terkena sesuatu yang najis. Karena asli daripada air itu apa air najis definisinya? Wa huwal ma' wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil as-sahih. Ya. Gitu kan? Itu air yang najis, tidak ujuk-ujuk kok najis, enggak. Maka kemudian adik-adik kita kan ngebor misalnya, ada air, itu mutlak atau najis? Jadi aslinya ya air itu bersih, suci, mensucikan. Tiba-tiba ya antum misalnya di sana kok ada air, kok ya bening, boleh antum pakai bersuci? Boleh.
karena asli daripada air suci. Tapi kok antum ragu, kayaknya ada kotorannya, ada ininya, ada ini, itu dhon Anda. Tapi asli daripada hukum air itu suci. Baik. Oh ya, kita punya majelis lain ini lama sekali. Wala najis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina balal a'rabi. Ketika seorang wong desa itu apa? A'rabi, apa Arabi? Badui itu ya desa. Bala fil masjid, hina balal a'rabi fil masjid. Bagi mereka biasanya apa ya? Kencing di dalam rumah itu biasa. Dikira masjid itu apa? Biasa saja. Saya pernah di Mesir itu mendapati orang Badui masuk Masjid Husain. Yang di situ dikuburkan Sayyid Husain. Nah, saya belajar malam-malam. Nah, ada orang tua datang-datang, kencing di pojokan. Kencing di pojokan. Karpet lagi. Maka masjid baunya gak enak nih gimana? Ya ternyata ya banyak orang-orang datang kemudian ikut tinggal di masjid, itu banyak seperti itu. Makanya masjid Arab itu dikunci biasanya. Karena apa? Ya banyak orang-orang. Pernah saya belajar di malam-malam. Sini kan ada Arabi tidur. Kemudian apa? Bangun, dikeluarin burungnya. Ngapain? Kencing. Ini di masjid loh, ada karpetnya. Gila nggak ada? Yang mending, ini cerita yang terakhir. Yang mending apa? Belajar malam-malam kita. Ini ada Arabi saya sudah pindah tempat lah, ada pindah tempat. Nih, bangun. Kenapa bangun? Ambil plastik di dalam sakunya, dibuka, kencing begini. Kemudian apa? Ditali, tidur lagi. Kayaknya di Indonesia ini segoblok-gobloknya orang tuh nggak ada gitu. Kayaknya. Itu saya pernah mendapati Arabi 3 kali. Ini Arabi itu kencing dalam masjid. Rasulullah mengatakan sabbu alaihi dhanuban min ma'in. Ayo siramlah satu timba air. Ya, fa innahu tahur, karena itu bisa mensucikan sekannya. Berarti apa? Enggak ada istilah dalam Arab air kencing, enggak ada. Nah, enggak ada maul baul, ada enggak bahasa Arab maul baul? Enggak ada. Air mata boleh dipakai untuk bersuci? Enggak ada. Makanya air mata bahasa Arabnya apa? Dumu', dam'un dumu', enggak ada maul ain, enggak ada istilah maul. Enggak ada maul air mata, enggak ada. Dama, karena bukan air. Baik. Al-hadisu muttafaqun alaihi wa dhanub bi fathi dzal al-mu'jama ad-dalw al-mamlu' bil ma'. Disebut dhanub itu apa? Air satu timba. Wal amru lil wujub. Wal ma'u adapun lafadz ma' yansarifu ila al-mutlaq li tabaturihi ila al-adhan. Disebut air itu pasti mutlak litabadurihi ilal adhan, karena yang nampak di dalam pikiran orang air itu ya suci, air itu ya tawar, air itu ya bening gitu. Falau waqa'a ma'un ghairahu walau rafa'a ma'i'un ghairahu ma wajaba al-ghuslul bawli bihi wala tayammum 'inda faqtihi. Andai kata rafa'ah, apa rafa'ah? Bisa mengangkat najis. Apa ma'i'un sesuatu yang cair, ghairahu pada lainnya, maka apa? Ma wajaba ghuslul bauli bi, maka tidak wajib untuk membasuh baul dengan air. Makanya Pak Rasulullah kan i'tuni dhanuban minal ma'i wa sabbu alaihi dhanuban minal ma'. Kan Rasulullah tidak menyuruh teh, kan enggak kan? Rasulullah tidak minta kopi untuk disiram. Rasulullah juga tidak minta ma'ik yang lain. Ma'ik yang lain contohnya apa? Air getah daripada di pisang, kan ada getahnya itu. Itu air itu, tapi dia suci mensucikan. Dia tidak diberikan oleh Allah sifat untuk mensucikan. Bersih-bersih. Apalagi tahu antum sanitizer. Disemprot-semprot. Biasanya itu kalau di masjid-masjid musola, kalau ada itu disemprot pakai apa? Zir-zir itulah.
Itu nggak mensucikan, itu tetap najis. Saya ulangi, banyak ini kejadian di kampung-kampung, bahkan di masjidnya kampung istri saya itu disemprot pakai itu. Mensucikan enggak? Enggak. Saya bilang tidak mensucikan. Karena apa? Ya memang bukan air. Falau rafa'a ma'i'un ghairahu. Cara bacanya begitu ya. Andai kata barang cair yang lain yang bisa mensucikan, maka apa? Rasulullah tidak mewajibkan atau tidak menyuruh orang untuk apa? Sabbu alaihi dhanuban mimma. Ya, ma wajaba ghuslu baulin bihi wala tayammum 'inda faqdihi. Ketika enggak ada air, tayamum atau enggak? Kenapa tayamum? Kan ada teh. Karena ada teh. Loh, teh itu nggak mensucikan. Makanya walaupun ada teh satu kolam renang, antum harus tayamum ketika tidak ada air yang disebut mutlak. Baik dong. Baik. Indah waktu ketika nggak ada air yang tadi, wa yushtaratu al-ma'u al-mutlaq aidan fi ghusl al-mustahadha wal ghusl al-masnun wal wudu' al-mujaddid wa nahwu dhalika mimma la yanfa'ul hadas wal najas kal ghusl ats-tsaniyah was salisa fihima. Kemudian disadarkan air mutlak juga di dalam apa? Dalam tadi maksudnya apa? Antum mandi dari istihadhah atau dari haid. Airnya harus mutlak atau tidak? Harus mutlak. Walaupun walaupun mandi sunnah, airnya mutlak atau tidak? Harus mutlak. Kalau nggak mutlak ya nggak boleh. Walaupun anda itu tasdidul wudu lagi itu tidak merofakkan hadas. Karena anda sebenarnya tidak berhak wudu lagi. Saya sekarang sudah berwudu, saya wudu lagi, boleh atau tidak? Boleh. Tapi wudu yang kedua saya tidak raf'ul hadas. Walaupun tidak raf'ul hadas, tak boleh saya wudu kecuali dengan air mutlak. Wal wudu al mujaddad, wudu yang baru lagi, ya. Wa nahwi dzalika mimma la yanfa'ul hadas wala najas kal ghusl tsaniyah wa tsaliyah, seperti mandi yang kedua, mandi yang ketiga, fihima. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Yang baru boleh pulang. Ini saya mau macam penelitian ilmiah dulu. Kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Nah, yang jelek-jelek jangan gitulah. Setelah sudah mau